sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, memiliki sejarah panjang yang syarat akan peristiwa penting. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah legenda Pulau Kemaruk. Pulau ini merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Marilah kita menjelajahi makna dan nilai-nilai budaya Pulau Kemaruk dalam perspektif sejarah dan budaya lokal. Pulau Kemaruk yang terletak di tengah Sungai Musi menjadi salah satu ikon di kota Palembang. Pulau Kemaruk juga disebut sebagai tempat yang melegenda karena cerita unik dan keistimewaannya. Nama Pulau Kemaruk berasal dari kata kemarau karena pulau ini tidak pernah tenggelam atau terendam meskipun air Sungai Musi sedang pasang. Apabila ditinjau dari perspektif kebudayaan, terdapat legenda yang sangat terkenal di masyarakat Sumsel perihal asal-usul Pulau Kemaruk. Dikutip dari situs IBS sumselprof.co.id, masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Kemaruk percaya bahwa asal-usul pulau ini tidak terlepas dari legenda percintaan Siti Fatimah dan Tan Bun An. Siti Fatimah konon berasal dari keturunan Raja Sriwijaya yang telah menganut agama Islam. Sedangkan Tan Bun An, ia dipercaya berasal dari negeri Cina dan masih keturunan seorang raja. Dikisahkan bahwa suatu ketika Tan Bun An mengajak Siti Fatimah ke negeri Cina. Ia berniat meminta restu kedua orang tuanya karena telah menikahi Siti Fatimah. Setelah merestui pernikahan putranya, orang tua Tan Bun An memberikan 7 guci besar sebagai hadiah. Karena rasa penasarannya, Tan Bun An ingin mengetahui apa yang berada di dalam 7 guci tersebut. Saat membuka guci, Tan Bun An terkejut karena guci tersebut berisikan sawi-sawi yang sudah membusuk. Merasa malu untuk memberikannya ke Raja Sriwijaya dan tanpa berpikir panjang, Tan Bun An langsung saja membuang guci-guci itu ke Sungai Musi. Saat akan membuang guci terakhir, dia terjatuh dan alangkah terkejutnya ia ketika mendapati guci-guci tersebut berisikan keping-keping emas yang sangat berkilau. Ternyata guci-guci itu dilapisi dengan sawi-sawi yang sudah membusuk untuk mengantisipasi adanya serangan dari bajak laut. Karena menyesal, Tan Bun An beserta pengawalnya memutuskan terjun ke Sungai Musi untuk mencari keberadaan guci-guci yang telah dibuangnya. Mengetahui bahwa Tan Bun An terjun ke Sungai Musi untuk mencari guci emas, Fatimah pun cemas karena suaminya itu tidak kunjung kembali ke permukaan sungai. Fatimah pun terjun ke Sungai Musi untuk mencari keberadaan suaminya. Setelah beberapa lama, Fatimah dan suaminya tidak kunjung kembali ke permukaan sungai. Bertahun-tahun berlalu dan muncullah sebuah gundukan tanah yang berasal dari dasar Sungai Musi. Masyarakat sekitar percaya bahwa gundukan tanah itu merupakan makam dari Siti Fatimah, Tan Bun An beserta satu pengawalnya yang ikut terjun ke sungai. Nah, itu tadi adalah legenda Pulau Kemaruk dari perspektif budaya lokal. Bila kita tinjau dari perspektif sejarah, ujar Ali Hanafiah, seorang sejarawan asal Sumatera Selatan, menjelaskan bahwa cerita Siti Fatimah itu hanya legenda, tidak ada bukti autentiknya. Bahkan kita tidak tahu siapa nama raja yang menjadi orang tua Siti Fatimah tersebut.
hanya disebutkan saja bahwa dia anak raja. Padahal ada sejarah yang lebih penting yang dilupakan oleh warga Palembang. Ali Hanafiah menuturkan bahwa Pulau Kemarau dulunya merupakan benteng yang dinamakan Tambak Bayu, yang menjadi benteng pertahanan pada masa pemerintahan Keraton Palembang Darussalam. Tapi bagaimanapun legenda dan sejarahnya, kita harus tetap melestarikan keduanya agar budaya ini tetap turun-temurun, tidak musnah ke anak cucu kita nantinya. Sebagai orang Palembang, tentulah kita harus mengetahui seluk-beluk kota kita sendiri sebagai bukti kecintaan kita kepada kota Palembang. Para penjajah Belanda sangat sulit masuk ke Palembang karena kuatnya pertahanan di Benteng Tambak Bayu.